the secret of happiness itu adalah giving ya. Jadi bagi saya rahasia kebahagiaan itu adalah dengan memberi. Dengan memberi itu kita akan jadi bahagia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Elok Cahyani, anggota DPRD Kota Surabaya, anggota Komisi C, di mana Komisi C ini berkonterpart dengan pemerintahan Kota Surabaya di bidang perizinan, pertanahan, pembangunan, dan perhubungan. Jadi tugas saya di bidang pembangunan di Kota Surabaya. Latar belakang pendidikan saya dibesarkan di keluarga Muslim yang sangat kuat, lebih kuat ke Nahdlatul Ulama karena kakek saya juga termasuk salah satu pejuang Nahdlatul Ulama. Dari kecil kami diajarkan sangat berdisiplin ya, di mana ibadah menjadi sangat dominan. Jadi kami setiap minggu itu selalu ada kegiatan rutin di rumah, mengundang pengajian. Jadi itu melekat di saya sehingga saya suka untuk bersosialisasi dengan bermasyarakat. Sehingga saya makin dewasa itu senang berorganisasi dan senang bertemu dengan masyarakat, yang ini menjadi modal dasar saya sebagai seorang politisi, suka bermasyarakat. Berawal dengan suka bermasyarakat ya, saya kemudian mengembangkan sayap, ingin mencoba di kancah politik. Yang saat itu saya kagum dengan Bapak SBY, sehingga saya ingin gabung dengan Partai Demokrat. Alhamdulillah diberi kelancaran, kemudian saya menjadi kadernya Partai Demokrat, dan kemudian saya berlanjut menjadi seorang anggota caleg ya. Waktu itu di tahun 2014 pertama kali saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Alhamdulillah lancar saat itu. Saya lolos dan saya di periode lalu di Komisi A. Alasan saya memilih kenapa kok berkarir di politik, karena di politik ini ada tampuk kekuasaan ya. Jadi segala sesuatu di semua segmen sebenarnya ya. Politik itu di semua segmen itu ada strategi. Tapi kenapa saya memilih jalur di dekat dengan kekuasaan? Karena segala sesuatu diatur dari perda ya. Jadi saya ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat melalui jalur politik, karena khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Jadi dengan berbekal saya suka bermasyarakat, dengan berbekal saya suka bergaul gitu ya. Jadi dengan dekat dengan pemerintahan, saya bisa berkontribusi untuk masyarakat yang lebih baik. Karena saya ingin jadi orang baik di politik ini. Karena kejahatan yang dibiarkan itu bukan saya menjudge politik jahat, tidak. Saya ingin menjadi salah satu orang baik di dalam politik. Saya dulu sangat terkenang dengan seorang ibu tua yang waktu itu saya hanya memberi sebuah yang tidak begitu berarti, tapi beliaunya itu sangat terkenang dan begitu tulus mencintai saya. Ketika saya ketemu kembali, dia merangkul saya dan berteriak kepada keluarganya bahwa senang ketemu saya. Itu saya sangat terkesan, dan hal sekecil ini saja bisa membahagiakan mereka. Bagaimana saya kalau bisa berbuat lebih untuk mereka, saya bisa membahagiakan lebih banyak lagi. Karena the secret of happiness itu adalah giving ya. Jadi bagi saya rahasia kebahagiaan itu adalah dengan memberi. Dengan memberi itu kita akan jadi bahagia yang sesungguhnya.
Sepertinya ini adalah sebuah quote dalam hidup saya yang giving is happiness. Saya merasa dalam segala sesuatu itu adalah perjuangan ya. Tidak ada kesulitan bagi saya kalau dijalani dengan legowo ya. Jadi misalnya ada kendala ini pasti ada suatu solusinya. Jadi bukan sebuah kesulitan bagi saya untuk meraih cita-cita, karena kalau dijalani dengan ikhlas legowo pasti andai kata pintu A tertutup, terbuka pintu B itu pasti. Jadi nggak ada kesulitan dalam meraih cita-cita selama kita tekun dan ikhlas menjalannya ya. Pasti akan seperti di Google Map itu, kalau kita menuju A, kita diarahkan ke jalur 1, tapi kita kemudian beli jalur 2, nanti otomatis ketemu lagi jalur 2 itu apa saja. Analoginya seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya. Yang ada adalah jalan 1, jalan kedua, jalan ketiga, jalan keempat. Ini kan kita bicara analogi seperti Google Map, ketika kita menuju kota A melalui jalur 1, tapi kita tidak melalui jalur 1, kita tempuh jalur kedua. Nanti Google Map akan menunjukkan lagi jalur kedua itu ke sini. Jadi ini yang saya rasa tidak ada kesulitan dalam meraih cita-cita selama kita tekun, selama kita ikhlas legowo, insya Allah jalan itu pasti ada. Saya dalam berkehidupan ini tidak ada target, karena saya sudah di usia sekian ini sudah melalui banyak hal, dan kunci kehidupan itu sebenarnya semua orang memiliki ya. Tinggal ujian bisa berbeda ya, antara A, saya, mereka, dan dia, dan itu mungkin ujiannya berbeda, tapi kunci jawabannya adalah sama, yaitu ikhlas dan legowo dalam menjalani kehidupan. Jadi pencapaian apa? Pencapaian tertinggi bagi saya adalah menerima kehidupan itu. Saya di sini sebagai seorang politisi, saya harus mencintai politisi ini dan saya harus menerima ini. Itulah pencapaian tertinggi saya. Bekerja dengan baik, mencintai pekerjaan saya, itulah pencapaian tertinggi. Jadi tidak ada yang muluk-muluk. Jadi setiap orang ingin mencapai tertinggi, ya terimalah kehidupan dengan segenap hati, dengan seluruh tangan yang sangat terbuka, menjalaninya dengan senang dan semangat. Itulah pencapaian tertinggi. Tidak harus bahagia itu punya A, punya B, punya C. Tidak bagi saya. Bagi saya saat ini di sini saya adalah bahagia, gitu ya. Jadi saya selalu bersyiar kemana-mana, terimalah dirimu. Ibaratnya self ya, mencintai diri sendiri itu adalah pencapaian tertinggi. Apapun dirimu, apapun kamu, apapun siapapun, terimalah dirimu dengan segenap hati. Itu adalah pencapaian tertinggi. Tidak harus menjadi seorang seperti saya, menjadi politisi, tidak. Seorang yang tukang sapu misalnya, tapi dia menerima keadaannya dengan lapang dada, dengan ikhlas dan mencintai, itu adalah sebuah berkah dan itu adalah sebuah pencapaian. Jadi jika ditanya pencapaian tertinggi saya apa? Saya menerima diri saya seutuhnya dan memberi dengan happiness itu is giving. Saya memberikan apa yang bisa saya berikan dengan sepenuhnya. Itu pencapaian bagi saya, pencapaian tertinggi. Rasulullah diutus ke dunia ini liutamima makarimal akhlak. Hasil akhir dari ibadah adalah berakhlak baik. Jadi pencapaian tertinggi adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik dihasilkan dari sesuatu yang istiqomah menerima diri. Jadi berakhlak baik itu akan banyak hal yang ada keengganan untuk berbuat jahat, ada keengganan untuk berbohong. Seseorang yang berakhlak baik itu adalah tujuan utama siapapun, dan itu adalah hasil akhir dari sebuah pencapaian. Akhlak yang baik, kita menjadi siapapun kalau dengan akhlak yang baik akan mudah diterima, akan mudah jalan rezekinya. Sepertinya mari kita berakhlak baik, bersantun dalam bekerja, bersantun dalam berkarya, sehingga
secara kolektif dan akumulatif akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Jangan lupa untuk terus berkarya dan terus berbuat baik serta berakhlak baik. Demikian dari saya, semoga dengan sedikit dari saya ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya dan makin berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.